Kadang hidup memberi kita tamparan keras lewat tangan orang lain. Luka yang ditimbulkan bukan karena kita lemah, tetapi sebagai ujian dari semesta untuk menguji seberapa kuat kita bisa bertahan. Saat seseorang menyakiti kita, mungkin kita merasa hancur, terpojok, dan tak ada harapan lagi. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Sakit hati adalah hal yang wajar, dan kita semua pasti mengalaminya. Tapi, apa yang membedakan seseorang yang berhasil bangkit dan yang tidak, terletak pada bagaimana kita menghadapi luka tersebut. Luka yang ditinggalkan oleh orang lain bisa menjadi racun jika kita tidak bisa mengelolanya dengan bijak. Jika kita membiarkan rasa sakit tersebut berkembang menjadi dendam, kita justru hanya akan membuang energi untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat. Dendam hanya membuat kita terjebak dalam lingkaran perasaan negatif tanpa arah yang jelas. Pada akhirnya, kita akan kalah dua kali. Pertama, saat kita dilukai, dan kedua, ketika kita memilih untuk membalas dengan cara yang merugikan diri kita sendiri. Namun, ada cara yang lebih cerdas dan lebih efektif untuk membalas perlakuan buruk tersebut, yaitu dengan tidak membalasnya sama sekali dengan cara yang biasa. Tidak perlu menghancurkan fisik mereka atau membuat mereka menangis sebagai balas dendam. Sebaliknya, kita bisa menghadapinya dengan mental yang lebih kuat, dengan perubahan diri yang lebih besar, yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak hancur? Kenapa justru saya yang mulai pecah? Dan ini hanya bisa terjadi jika kita memilih untuk memainkan permainan yang lebih tinggi, yang tidak terlihat tetapi jauh lebih mematikan. Menghancurkan orang yang menyakitimu tidak selalu berarti membalas mereka dengan kejahatan. Justru kadang-kadang menghancurkan mereka adalah dengan cara yang sangat elegan, dengan membuktikan bahwa kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Begitu kita bisa menjadi lebih kuat secara mental dan emosional, mereka yang menyakiti kita akan merasa hancur sendiri. Bukan karena kita melawan mereka, tetapi karena kita telah menjadi sesuatu yang terlalu tinggi dan tidak terjangkau bagi mereka. Inilah yang akan kita bahas dalam langkah-langkah berikut. Cara untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan cara untuk membuat orang yang pernah menyakiti kita merasakan beban mental yang lebih besar dari apapun yang mereka bisa lakukan kepada kita. Saat seseorang menyakiti kita, reaksi pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk menjelaskan diri, membela harga diri, atau bahkan berteriak untuk menunjukkan bahwa kita tidak pantas diperlakukan dengan cara seperti itu. Dalam hati, kita mungkin merasa sangat terluka dan ingin orang lain tahu betapa salahnya mereka. Namun, dalam situasi seperti ini, semakin kita berbicara, semakin kita memberi mereka panggung untuk melihat reaksi kita. Dan orang-orang yang menyakiti kita biasanya akan terus mencari perhatian. Maka, saat kita merespons dengan kata-kata atau penjelasan, kita justru memberi mereka apa yang mereka inginkan, perhatian. Salah satu cara yang paling cerdas untuk membalas orang yang menyakiti kita adalah dengan diam. Diam bukan berarti kita kalah atau lemah. Justru diam adalah strategi yang sangat kuat. Ketika kita memilih untuk tidak bereaksi, kita menciptakan ruang kosong yang mengganggu orang yang menyakiti kita. Mereka akan bingung dan mulai mencari-cari alasan tentang mengapa kita tidak melawan, mengapa kita tidak merasa perlu menjelaskan diri. Mereka akan mulai berbicara dengan diri mereka sendiri, membuat asumsi dan narasi yang tidak akan pernah kita klarifikasi. Keheningan ini, pada akhirnya, menjadi jerat psikologis yang lebih efektif daripada balas dendam verbal. Ketika kita diam, orang yang menyakiti kita akan berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai spekulasi, dan itu akan mulai menggigit mereka. Mereka akan merasa terperangkap dalam pikiran mereka sendiri, menciptakan cerita yang mereka tidak bisa buktikan. Dan yang lebih menyakitkan bagi orang manipulatif adalah ketika mereka tidak mendapatkan reaksi atau klarifikasi dari kita. Diam bukanlah kelemahan, sebaliknya, itu adalah suara yang lebih keras daripada apapun yang bisa kita katakan. Diam memberi pesan yang kuat. Kita tidak terganggu oleh mereka. Kita tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Dan yang paling penting, kita tidak membutuhkan pengakuan atau pembenaran dari siapapun untuk berdiri tegak. Ini adalah langkah pertama dalam menguasai permainan mental. Membiarkan mereka berbicara tanpa memberi ruang bagi kita untuk dimengerti.
Ketika mereka mulai berbicara tentang kita ke orang lain, mencoba menyusun narasi untuk mempengaruhi pandangan orang lain, kita tetap diam. Mereka akan merasa semakin frustasi karena narasi yang mereka bangun tidak mendapatkan respon dari kita. Ini adalah kemenangan tersembunyi. Sementara mereka berusaha menjelaskan situasi dan mencari simpati, kita sudah berada pada level yang lebih tinggi. Sejauh ini mereka berusaha mengalahkan kita, sementara kita sudah melangkah lebih jauh dalam kehidupan kita. Dia memberi kita kontrol atas bagaimana kita ingin dipandang, tanpa perlu berjuang untuk menjelaskan siapa kita atau membela diri. Ketika kita memilih untuk tetap diam, kita sebenarnya sedang menyerang mereka melalui ruang kosong yang kita tinggalkan. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menghancurkan mental orang yang pernah menyakiti kita. Biarkan mereka bertanya-tanya dan menciptakan keraguan di dalam diri mereka sendiri. Seringkali, balas dendam yang kita pikirkan adalah membalas rasa sakit dengan cara yang serupa, yaitu dengan membuat orang yang menyakiti kita merasa sakit atau hancur. Namun balas dendam yang sesungguhnya bukanlah tentang membuat mereka menangis atau merasakan penderitaan yang sama. Balas dendam yang paling cerdas dan paling efektif adalah dengan menjadi seseorang yang tak tersentuh, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, termasuk orang yang pernah melukai kita. Yang dimaksud dengan menjadi tak tersentuh di sini bukan berarti kita hidup dalam isolasi atau membangun tembok penghalang yang menjauhkan kita dari dunia. Sebaliknya, ini tentang membangun diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebuah versi yang tidak terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan, terutama mereka yang ingin menjatuhkan kita. Salah satu aspek terpenting dalam membangun versi diri yang tak tersentuh adalah stabilitas mental dan emosional. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak tergoyahkan oleh masalah yang datang, orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita, akan mulai merasa terancam. Mereka mungkin berharap kita gagal atau jatuh, tetapi justru ketika kita terus berkembang dan tidak membiarkan diri kita hancur, kita memberikan mereka sebuah pelajaran berharga, bahwa mereka tidak punya kuasa atas kita. Tidak perlu kita pamerkan kesuksesan atau perubahan kita kepada dunia. Yang penting adalah kita tetap konsisten dan stabil. Stabil secara emosional, stabil dalam sikap, dan stabil dalam keputusan kita. Ketika kita tetap tenang, tidak terombang-ambing oleh situasi atau perasaan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh apapun yang datang dari luar diri kita. Stabilitas ini menciptakan sebuah kekuatan yang lebih besar dari sekadar status sosial, kekayaan, atau popularitas. Yang membuat orang yang pernah menyakiti kita terguncang bukanlah karena kita kaya atau terkenal, melainkan karena kita bisa tetap tenang dan berdiri tegak meskipun mereka berusaha meruntuhkan kita. Keberhasilan kita yang terus tumbuh dan tidak goyah adalah balas dendam yang paling mematikan, karena menunjukkan bahwa kita telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bisa pahami. Ketika kita naik ke level yang lebih tinggi, baik itu dalam karir, kehidupan pribadi, atau pertumbuhan mental, orang yang pernah melukai kita hanya bisa melihat kita dari kejauhan. Mereka harus menengadah hanya untuk melihat kita, tetapi mereka tidak dapat menyentuh atau menggoyahkan kita. Ini adalah bentuk kemenangan yang paling elegan. Kita tidak perlu bertarung atau berteriak untuk membuktikan sesuatu. Kita hanya perlu menjadi versi diri kita yang terlalu tinggi dan terlalu stabil untuk dijangkau. Pada akhirnya, mereka yang pernah menyakiti kita akan merasa frustrasi, karena mereka gagal untuk mengganggu kita. Ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak tergoyahkan, kita membuktikan bahwa luka yang mereka ciptakan hanyalah bahan bakar untuk kebangkitan kita. Ini adalah kekuatan sejati. Tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak peduli seberapa besar usaha mereka untuk meruntuhkan kita. Salah satu cara paling efektif untuk menghancurkan mental orang yang telah menyakiti kita adalah dengan mentertawakan rasa sakit kita sendiri. Tentu saat hati kita hancur, insting pertama kita adalah merasa terluka dan meratap. Namun, jika kita bisa mengubah rasa sakit itu menjadi lelucon, kita akan menciptakan posisi yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari perlawanan fisik atau verbal, apapun. Ketika kita mampu tertawa meski hati kita remuk,
Kita menunjukkan bahwa kita sudah tidak lagi terikat pada rasa sakit tersebut. Sebaliknya, kita mengambil alih kendali atas perasaan kita, menjadikannya sesuatu yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ini adalah bentuk kekuatan yang luar biasa karena orang yang pernah menyakiti kita ingin melihat kita remuk, ingin melihat kita hancur. Tetapi, ketika kita tertawa, kita tidak hanya membuat mereka bingung, tetapi kita juga menghancurkan harapan mereka untuk melihat kita jatuh. Tertawa bukan berarti kita pura-pura kuat atau mengabaikan kenyataan. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan mengubah cara kita memandangnya. Rasa sakit bukan lagi musuh yang harus kita hindari atau taklukkan, tetapi hanya tamu yang datang dan pergi. Seperti tamu yang datang ke rumah kita, kita tidak perlu berdebat atau melawannya. Kita cukup memberinya tempat, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal lama. Ini adalah cara kita mendamaikan diri dengan rasa sakit, bukan sebagai sesuatu yang perlu dihindari atau dihindari, tetapi sebagai bagian dari proses yang akan membuat kita lebih kuat. Mengolok-olok atau mentertawakan luka kita sendiri menciptakan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh orang yang menyakiti kita. Mereka ingin melihat kita jatuh, mereka ingin merasakan kemenangan atas penderitaan kita. Tetapi ketika kita bisa tertawa tentang rasa sakit yang mereka buat, kita mengubah rasa sakit itu menjadi senjata yang justru mengarah pada mereka. Kita membuat rasa sakit itu tak berguna lagi. Mereka tidak bisa menggunakan luka kita untuk menyerang kita karena kita sudah mengubahnya menjadi bagian dari diri kita yang kita kendalikan. Dengan tertawa, kita menjadi makhluk yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang pernah menyakiti kita. Mereka merasa frustrasi karena mereka ingin melihat kita remuk. Tapi justru kita yang mengolok-olok rasa sakit itu, menjadikannya lelucon yang tidak bisa mereka serang. Kita menempatkan diri kita dalam posisi yang tak bisa dihancurkan. Kita bisa tetap berdiri dengan tegak, tersenyum dan tertawa meski dunia mencoba menjatuhkan kita. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar korban. Kita bukan orang yang jatuh dan terpuruk dalam penderitaan. Kita adalah orang yang mampu bangkit, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan membuktikan kepada dunia bahwa apapun yang mereka coba lakukan untuk menghancurkan kita tidak akan berhasil. Bahkan lebih buruk lagi bagi mereka ketika kita tertawa, mereka tidak bisa merasakan kemenangan apapun dari apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, mereka hanya akan merasa kalah dan gagal. Dan itulah cara kita menang. Orang yang menyakiti kita seringkali menyembunyikan sisi gelap mereka di balik sebuah topeng. Sebuah citra yang mereka bangun di depan publik. Mereka mungkin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah orang baik, moral dan penuh kasih. Sementara di balik itu mereka mungkin menyimpan niat buruk dan perilaku manipulatif. Dalam banyak kasus, mereka berusaha menjaga reputasi mereka dengan hati-hati, agar orang lain tidak melihat siapa mereka yang sebenarnya. Namun kita tidak perlu untuk langsung menyerang mereka atau membuka aib mereka di depan umum. Cara terbaik untuk menghancurkan topeng mereka adalah dengan tidak menyentuhnya sama sekali. Jangan terjebak dalam permainan mereka dengan mengungkapkan keburukan mereka atau menyebarkan gosip tentang mereka. Sebaliknya, biarkan mereka mengenakan topeng itu terlalu lama, dan seiring waktu, mereka akan mulai merasakannya semakin tidak nyaman. Topeng itu akan mulai goyah, dan pada akhirnya, orang-orang di sekitar mereka mulai mencium bau busuk yang tersembunyi di balik senyuman manis mereka. Tidak perlu kita mengatakan apapun atau membuka rahasia mereka. Yang kita perlukan adalah mempertahankan integritas diri kita, tidak terpengaruh oleh permainan mereka, dan tetap elegan dalam setiap langkah kita. Ketika kita menjaga sikap yang tenang, tetap berdiri tegak, dan tidak ikut terbawa dalam drama mereka, kita menciptakan kontras yang tajam antara kita dan mereka. Kontras inilah yang akan membuat mereka terpojok tanpa perlu kita berbuat banyak. Ketika kita tidak bereaksi atau membuka aib mereka, mereka akan merasa semakin terpojok dan tertekan. Orang-orang di sekitar mereka, yang mungkin sebelumnya tidak tahu siapa mereka yang sebenarnya, mulai menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Keheningan dan ketenangan kita menjadi kontras yang sangat kuat dengan perilaku mereka yang penuh kepura-puraan. Pada akhirnya, mereka akan merasa seperti mereka yang terpojok, bukan kita. Tidak hanya itu,
Jika kita terus menjaga integritas kita tanpa mengungkapkan sisi gelap mereka, kita menjadi seperti cermin yang memantulkan siapa mereka sebenarnya. Topeng yang mereka kenakan akan semakin sulit untuk dipertahankan, dan semakin lama mereka mengenakannya, semakin mereka merasa ketidaknyamanan itu. Mereka akan merasa terjepit oleh ekspektasi dan citra yang mereka bangun, dan akhirnya mereka akan gagal mempertahankan kedok mereka. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Jangan bereaksi berlebihan, jangan mencari perhatian dengan membuka keburukan mereka ke publik. Jaga sikap kita dan biarkan mereka membuat kesalahan mereka sendiri. Keanggunan kita dan ketenangan kita menjadi kunci untuk menghancurkan mereka secara elegan, tanpa perlu mengangkat suara atau melakukan apapun yang kasar. Pada akhirnya, topeng mereka akan jatuh dengan sendirinya, dan itu adalah pukulan psikologis yang jauh lebih mematikan daripada apapun yang bisa kita katakan. Salah satu pukulan psikologis yang paling menyakitkan bagi orang yang menyakiti kita adalah ketika mereka tahu bahwa kita tahu segalanya, tetapi kita tidak mengatakan apa-apa. Mereka ingin melihat kita bereaksi, ingin mendengar penjelasan atau tuduhan dari kita. Namun diam kita adalah jawaban yang lebih mematikan. Tidak ada yang lebih mengguncang bagi orang yang manipulatif selain sadar bahwa mereka telah terekspos tanpa kita perlu mengungkapkannya. Ketika seseorang menyakiti kita, mereka biasanya berharap kita bereaksi dengan marah atau bahkan membalas dengan perlawanan. Mereka ingin melihat kita terguncang, ingin mengetahui bahwa kita masih merasa terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Namun, jika kita tidak membalas sama sekali, tetapi tetap hidup dengan lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya, kita menghancurkan mereka dari dalam. Mereka tidak bisa lagi merasakan kontrol atau dominasi atas kita. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak tahu apa yang kita pikirkan, dan itu membuat mereka cemas, karena mereka tidak dapat memprediksi langkah kita selanjutnya. Diam dan tidak membalas bukan berarti kita membiarkan mereka menang, tetapi ini adalah cara kita menunjukkan bahwa mereka tidak punya tempat dalam sistem emosional kita. Dengan tidak memberikan reaksi apapun, kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh mereka. Kita juga menghilangkan ilusi kekuasaan yang mereka coba bangun dengan menyakiti kita. Penting untuk diingat bahwa balas dendam adalah bentuk kelemahan tersembunyi. Dalam setiap bentuk pembalasan, ada pengakuan bahwa mereka masih memiliki ruang di dalam diri kita. Ruang yang bisa mereka isi dengan rasa sakit atau dendam. Namun, jika kita memilih untuk tidak membalas, kita menghilangkan ruang itu sepenuhnya. Kita membuktikan bahwa kita sudah selesai dengan rasa sakit, dan kita sudah melampaui mereka. Orang yang menyakiti kita ingin merasa bebas dari konsekuensi tindakan mereka. Mereka ingin melukai kita tanpa ada yang bisa menghentikan mereka, tanpa merasa bersalah atau terpengaruh. Tetapi ketika kita tidak bereaksi, mereka akan sadar bahwa mereka tidak bisa mendapatkan kekuasaan tersebut. Mereka hanya bisa berperan sebagai penyerang yang gagal, karena mereka tidak bisa lagi merusak atau mengontrol kita. Cara terbaik untuk membalas adalah dengan membiarkan mereka tahu bahwa kita tahu semuanya, tetapi kita tidak mengungkapkannya. Kita tidak perlu menyindir, tidak perlu menunjuk jari, atau membuat pernyataan apapun. Tatapan kita, sikap kita, dan jarak yang kita jaga sudah cukup untuk memberi mereka pesan yang lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ini adalah bentuk balas dendam yang paling bijak dan efektif. Membiarkan mereka mengetahui bahwa kita tahu kebenaran, namun kita memilih untuk tetap tenang, menjaga jarak, dan tidak memberi mereka ruang dalam pikiran kita. Keberadaan kita yang diam namun sangat sadar adalah ancaman terbesar bagi mereka. Kita tidak perlu berteriak atau berusaha menuntut pembalasan. Cukup dengan menjaga sikap kita yang tenang dan stabil, kita mematahkan dominasi mereka, menghapus ilusi kekuasaan yang mereka coba bangun dengan menyakiti kita. Ini adalah cara untuk mengambil kendali penuh atas situasi, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menghancurkan mental orang yang pernah menyakiti kita adalah dengan menunjukkan bahwa kita tak lagi memiliki titik lemah. Manusia cenderung menyerang di tempat yang mereka rasa bisa merusak kita.
mencari celah atau luka dalam diri kita yang bisa mereka tekan untuk membuat kita jatuh. Mereka mengenali titik rapuh kita dan menyerang dari sana. Oleh karena itu, jika kita ingin benar-benar membuat mereka terpukul, kita harus menutup celah itu sehingga mereka tidak lagi punya ruang untuk menyerang. Menjadi seseorang yang tak punya titik lemah berarti kita telah berhasil menyembuhkan diri kita, mengatasi masa lalu kita, dan berdiri tegak tanpa rasa takut akan hal-hal yang dulu pernah menyakiti kita. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit atau kehilangan. Ini adalah tentang menjadi lebih tegar dan tidak mudah terguncang oleh perasaan atau peristiwa yang sebelumnya bisa menghancurkan kita. Kita harus menerima seluruh masa lalu kita, mencerna luka-luka itu, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Daripada menghindari atau menyembunyikan rasa sakit, kita harus menjadikannya bagian dari siapa kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa sakit atau kenangan buruk, karena kita telah menguasai perasaan tersebut. Kita tidak takut disakiti lagi karena kita sudah melalui begitu banyak ujian dan tetap utuh. Ketika kita terlihat tidak punya titik lemah, kita menciptakan ketakutan di dalam diri orang-orang yang mencoba merusak kita. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menggoyahkannya? Apakah dia benar-benar tidak peduli? Kenapa dia tidak bereaksi? Ketakutan ini muncul dari misteri yang kita ciptakan. Mereka tidak bisa menebak kita lagi. Kita menjadi teka-teki yang tidak bisa dipecahkan, dan itu sangat mengganggu bagi mereka. Orang yang pernah menyakiti kita akan merasa frustrasi karena mereka tidak bisa menemukan cara untuk memprovokasi kita. Mereka akan merasa terancam karena mereka tidak bisa lagi mengetahui titik rapuh kita atau mencari kelemahan dalam diri kita. Ketika mereka tidak bisa memprediksi reaksi kita atau menemukan cara untuk menyerang kita, mereka akan merasa hilang kendali. Yang terpenting, kita harus menutup celah itu dengan menerima seluruh diri kita, termasuk masa lalu kita, dan semua rasa sakit yang datang bersamanya. Dengan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kita tidak hanya sembuh, tetapi kita juga menjadi lebih kuat. Setiap luka yang pernah kita alami kini menjadi bagian dari kekuatan kita yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Mereka yang mencoba menyakiti kita tidak akan bisa lagi menyerang kita dengan cara lama. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kritik, cemoohan, atau perasaan negatif lainnya. Kita telah menjadi batu keras yang pernah pecah, namun sekarang telah menyatu kembali menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Dan batu yang keras tidak bisa digenggam. Ia hanya bisa terpelosok kembali pada wajah si penendang. Dengan menutup semua titik lemah kita membuat diri kita tak bisa diprediksi, tak bisa diganggu, dan tak bisa dihancurkan. Ini adalah cara kita untuk melangkah maju dan membuktikan bahwa mereka yang menyakiti kita tidak akan pernah punya kuasa atas kita lagi. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi seseorang yang pernah menyakiti kita adalah kenangan yang mereka simpan tentang siapa kita. Gambaran tentang diri kita yang mereka bangun di kepala mereka. Mereka mungkin melihat kita sebagai orang yang lemah, rapuh, mudah dikendalikan, atau penuh dengan luka emosional. Kenangan ini menjadi alat bagi mereka untuk merasa lebih superior, untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki kekuasaan atas kita. Namun, jika kita ingin benar-benar menghantam mereka, kita harus menghancurkan seluruh imajinasi mereka tentang diri kita. Ini bukan hanya tentang perubahan fisik atau sosial, tetapi tentang perubahan dalam cara kita berpikir dan merasakan. Ketika kita berkembang menjadi versi diri kita yang jauh lebih kuat, lebih stabil, dan lebih elegan daripada yang mereka bayangkan, kita menghancurkan narasi yang mereka buat di kepala mereka sendiri. Misalnya, jika orang yang menyakiti kita melihat kita sebagai seseorang yang lemah dan mudah dipengaruhi, kita bisa membuat mereka terkejut dengan menunjukkan bahwa kita telah berubah menjadi seseorang yang kuat, tak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh mereka. Kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari yang mereka kira, dengan kemajuan pribadi yang jelas dan kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan dengan kepala tegak, dengan menunjukkan bahwa kita tidak hanya berubah, tetapi juga telah melampaui mereka. Kita membuat mereka kehilangan kendali atas narasi yang mereka buat tentang kita. Setiap kali mereka teringat pada kita,
Mereka akan merasa bingung dan terkejut. Mereka tidak akan bisa lagi menghubungkan kita dengan sosok lemah yang pernah mereka lukai. Kita menjadi entitas asing yang tidak bisa mereka pahami, dan itulah yang membuat mereka merasa terhantui. Menghancurkan imajinasi mereka tentang kita, bukan hanya tentang membuktikan kepada mereka bahwa kita lebih baik. Itu lebih tentang membalikkan peran mereka dalam kisah kita. Dulu mereka mungkin melihat kita sebagai orang yang mudah diserang, tetapi sekarang kita telah membuktikan bahwa kita adalah orang yang tidak bisa dihancurkan atau dijatuhkan. Kita mengubah gambaran mereka tentang kita sehingga mereka tidak lagi bisa mengontrol atau merendahkan kita dalam pikiran mereka. Semakin mereka mencoba mengingat kita dengan cara lama, semakin mereka akan merasa kehilangan kendali atas siapa kita. Mereka akan melihat kita sebagai sesuatu yang tidak bisa mereka rangkul, sesuatu yang misterius dan tak terjangkau. Dan itulah yang akan menghantui mereka lebih dari apapun yang kita katakan atau lakukan. Mereka hanya akan melihat bayangan dari seseorang yang tidak bisa mereka pahami lagi. Sebuah versi diri kita yang jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh daripada yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, imajinasi mereka tentang kita akan menjadi beban yang mereka bawa dan bukan lagi senjata yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan kita. Kita telah mengubah diri kita menjadi sosok yang tidak hanya berubah, tetapi menghancurkan narasi mereka. Dan itu adalah pukulan psikologis yang jauh lebih mematikan daripada apapun yang bisa kita lakukan secara langsung. Pada akhirnya, cara paling efektif untuk menghancurkan mental orang yang pernah menyakiti kita bukan dengan membalas perlakuan mereka secara langsung, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu membungkam diri, membangun ketahanan mental yang tak tergoyahkan, tertawa di tengah rasa sakit, menjaga integritas tanpa membuka aib mereka, atau bahkan menunjukkan bahwa kita sudah tidak memiliki titik lemah, adalah langkah menuju pembebasan diri dan kemenangan sejati. Balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang mengalahkan mereka dengan kata-kata atau tindakan yang dapat dibalas. Balas dendam yang paling mematikan adalah ketenangan kita, stabilitas kita, dan pertumbuhan kita yang terus berlanjut. Ketika kita berhasil mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mereka yang menyakiti kita akan terkejut dan frustrasi melihat kita tetap utuh, bahkan tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih elegan daripada sebelumnya. Diam kita, ketenangan kita, serta perubahan yang tidak mereka duga akan menjadi pukulan yang lebih keras daripada apapun yang bisa kita lakukan dengan balas dendam fisik atau verbal. Mereka yang berharap bisa melihat kita hancur akan dipaksa untuk melihat kita berdiri lebih tinggi, lebih tenang, dan lebih tak tergoyahkan dari apapun yang mereka bayangkan. Lebih dari itu, kita akan membuat mereka hidup dengan misteri yang tak bisa mereka pecahkan. Sebuah teka-teki tentang diri kita yang tidak bisa mereka prediksi atau kontrol. Ketika kita berhenti memberikan reaksi, berhenti mencari pembenaran, dan berhenti membalas dendam, kita sebenarnya telah mencabut kekuasaan mereka atas kita, dan mereka akan terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian tentang siapa kita sebenarnya. Dengan terus tumbuh menjaga integritas dan tidak membiarkan rasa sakit merusak kedamaian batin kita, kita menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar korban dari tindakan mereka. Kita adalah seseorang yang telah bangkit, tidak hanya lebih kuat tetapi juga lebih cerdas, lebih bijaksana, dan tidak bisa dihancurkan. Dan itu adalah pukulan mental yang lebih menghancurkan daripada apapun yang mereka bisa lakukan. Pada akhirnya, kita tidak hanya menghancurkan mereka melalui kekuatan fisik atau kata-kata. Kita menghancurkan mereka dengan menjadi seseorang yang tak bisa dipahami, tak bisa dihancurkan, dan tak bisa dijatuhkan. Kita menjadi misteri yang menghantui mereka, dan misteri itu akan bertahan seumur hidup mereka.